kerja. Pokoknya sholawat saya sekian banyak untuk dapat jodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini aku mau sharing pengalaman sholawat dari salah satu subscriber, dan ini adalah testimoni yang kedua ya, dari Mbak Dija. Langsung aja kita baca ya teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mel, sebelumnya aku minta nanti foto profil WA aku ditutup ya. Mbak Mel, aku mau cerita tentang keajaiban sholawat. Mungkin ini testimoni keduaku ke Mbak Mel. Mbak Mel, kemarin kan aku cerita keadaan kantor tempat kerja aku gimana ke Mbak Mel. Alhamdulillah Mbak, sekarang semua karyawan di kantor resign, termasuk aku, karena memang sudah tidak bisa lagi bertahan di situ. Kenapa? Kenapa aku bilang alhamdulillah? Mungkin Mbak Mel nanya begitu. Tapi bagiku Allah punya rencana yang baik buat saya ke depannya. Berhusnuzon saja sama Allah, sambil memperbanyak amalan sholawatnya tiap hari. Tapi Allah memang masih sayang sama saya. Di saat kekalutan saya memikirkan nasib kerjaan saya dikasih Allah untuk bisa jualan kue lebaran yang tidak pernah saya lakukan tahun kemarin. Alhamdulillah masih bisa menjual 25 toples selama Ramadan kemarin. Kalau ditanya kok dikit, itu banyak Mbak, karena pada saat itu saya bikinnya memang sambil kerja dan bikinnya setelah taraweh. Jadi jumlah segitu alhamdulillah. Dan jualnya bukan ke sahabat atau orang yang kenal, tapi orang yang tidak tahu saya sama sekali karena saya jualnya di Facebook. Yang kedua, Allah baik banget. Di saat semua yang mungkin tidak bisa merasakan gaji dan THR lebaran, saya tetap dapat gaji dan THR dari kantor full Mbak. Walaupun saat itu keadaan kantor sangat tak ada pemasukan. Yang ketiga, Allah membukakan saya bertemu sama seseorang penjual perlengkapan rumah, yang dari beliau saya bisa ngambil barang dan jualan online barang beliau. Alhamdulillah orangnya baik dan mudah diajak kerjasama Mbak, walaupun beda provinsi. Saya mulai menjualkan produk beliau tiap hari, dan alhamdulillah tiap hari ada aja yang mau pesan ke saya. Dan kalau dihitung mungkin sudah sekitar 50 orang yang sudah pesan ke saya, belum sampai 2 mingguan. Alhamdulillah Mbak, jalan Allah ngasih saya rezeki tetap saja ada, walaupun saya sudah tidak punya pekerjaan tetap. Yang keempat, untuk masalah ngasih THR pas lebaran, alhamdulillah saya masih bisa ngasih orang tua sama keponakan, sama semua keponakan. Untuk masalah jodoh, saya sudah ikhlas tapi tetap sholawat dan berdoa terus agar tahun ini tetap bisa menikah. Walaupun saya tidak tahu kepastiannya sama siapa, tapi saya tetap yakin sama Allah. Dan untuk pekerjaan, saya tetap berikhtiar mencari doa, sholawat, dan gak usah ngeluh, sudah dijalani aja, pasti ada kebahagiaannya setelahnya. Yakin ke Allah, sholawat yang banyak, tapi tetap istiqomah, tetap berhusnuzon sama Allah. Doakan ya Mbak agar semua hajat aku kabul, entah tentang jodoh, usaha online saya laris dan sukses, dan saya segera di bulan ini dapat pekerjaan baru yang bisa pulang pergi setiap hari seperti pekerjaan saya yang lama. Dan semoga gajinya berkah dan barokah, amin, amin ya rabbal alamin. Itu tadi testimoni dari Mbak Dija ya teman-teman. Kalau teman-teman ikuti ceritanya Mbak Dija, jadi Mbak Dija ini pernah sholawatin mesin cuci, Masya Allah, sebulan disolawatin sambil dipegang itu mesin cucinya, dapat gratis mesin cucinya. Kemudian Mbak Dija juga punya masalah di pekerjaan, jadi kantornya itu terancam tutup ya. Karyawannya banyak yang resign karena memang udah mau tutup gitu kan. Dan waktu itu Mbak Dija bener-bener galau, Masya Allah banget, karena mau kerja di mana lagi sementara belum dapat pekerjaan. Dan pada saat itu aku cuma ingetin ke Mbak Dija untuk terus bersolawat. Nah,
di sini nih teman-teman, keajaiban terjadi. Allah tahu yang dibutuhin Mbak Dija. Mbak Dija mintanya pekerjaan, tapi sebenarnya minta pekerjaan untuk dapat apa? Dapat uang kan ya teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan. Nah, Allah lebih tahu Mbak Dija butuhnya uang. Akhirnya apa? Mbak Dija walaupun belum dapat pekerjaan baru, tapi sama Allah tetap dikasih rezeki, dapat gajinya full walaupun sudah mau resign. Walaupun sudah maaf ya, perusahaannya sudah bangkrut. Kemudian Mbak Dija tetap bisa dapat THR. Kemudian juga Mbak Dija walaupun seperti itu masih bisa jualan. Allah kasih jualan, Allah kasih orderan 25 toples kue kering. Mungkin menurut sebagian orang cuma 25 toples, bukan 250 toples, bukan 2000 toples, itu sedikit, enggak. Tapi buat aku, buat Mbak Dija itu memang banyak ya teman-teman. Apalagi setelah kita dengar ceritanya tadi, yang beli itu bukan temen, bukan sahabat, bukan keluarga, bukan orang yang dikenal sama Mbak Dija, melainkan bener-bener orang yang gak kenal, jualannya di Facebook. Dan lagi-lagi teman-teman, bisa jadi yang beli bukan manusia, tapi malaikatnya Allah. Allah bisa aja ya teman-teman ya. Allah tuh bisa ngelakuin apa aja, belum tentu yang beli itu manusia gitu. Bisa jadi yang beli itu malaikatnya Allah. Ya, kita beli ke orang yang kita kenal aja belum tentu kita yakin ya. Apalagi beli ke orang yang gak dikenal. Dan tambah lagi nih, si penjualnya ini, Mbak Dija ini belum berpengalaman jualan kue. Kan kita belum tahu rasanya enak atau enggak, tapi orang itu mau beli. Lagi-lagi belum tentu itu manusia. Itulah caranya Allah teman-teman ya, untuk menolong hamba-hambanya. Allah lebih tahu Mbak Dija pengennya kerjaan, tapi Allah lebih tahu Mbak Dija lebih butuhnya uang. Allah kasih melalui jalan jualan. Kemudian Allah pertemukan lagi Mbak Dija dengan supplier dari lain provinsi yang alhamdulillah suppliernya baik. Dan bahkan sudah bisa menjual ke 50 orang dalam waktu 2 minggu. Itu tuh keren banget teman-teman, gak mudah loh jualan. Bisa sampai dapat 50 orang pembeli dalam waktu 2 minggu ya. Aku aja di awal-awal jualan zaman tahun-tahun 2012-2013 dulu, itu upload foto di BBM, dulu kan gonta-ganti profil di BB ya kita ya zaman dulu. Itu sampai 1 bulan baru ada yang beli loh teman-teman, dan itu pun yang beli 1 ya. Kita butuh proses untuk bisa dapetin banyak orderan. Nah ini dalam waktu 2 minggu dapat 50 orang pembeli. Masya Allah, siapa yang bisa menolong kita seperti itu selain Allah? Ya kan, cuma Allah yang bisa nolongin kita. Dan untuk mendapatkan supplier yang bagus, maksudnya bagus tuh baik, stoknya juga ready, pokoknya enak, nyaman buat para dropshipper. Itu tuh gak mudah loh. Kita nyari supplier tuh gak mudah. Begitupun dengan supplier, nyari reseller atau dropshipper yang bagus juga susah ya teman-teman ya. Gak mudah. Yang stoknya update, yang kalau ditanya jawabnya cepet, ya segala macam itu gak mudah. Jadi menemukan supplier yang bagus itu merupakan rezeki teman-teman, rezeki banget. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Nah di sini kan Mbak Dija bisa melihat ya pertolongan Allah. Meskipun mintanya itu jodoh dan pekerjaan, tapi Allah berikan dalam bentuk yang lain, yaitu jualannya laris, dapat pembeli yang nggak tahu siapa, dapat supplier yang juga nggak tahu siapa gitu kan. Semua itu Allah yang nunjukin ya teman-teman. Itu adalah rezeki. Itu adalah pertolongan, itu adalah berkah dari sholawat, itu adalah keajaiban dari bersolawat. Kita jangan sukanya fokus sama solusi, kita jangan selalu fokus sama hasil, kita jangan sholawatnya selalu fokus pokoknya harus dapat kerja, pokoknya sholawat saya sekian banyak untuk dapat jodoh. Kalau kita fokusnya ke situ, saat kita belum dapat ya, kita tuh jadinya ngerasa kecewa. Kok kayak gini ya, kok gak kayak dia ya, kok seperti ini ya, kok malah dikasih ujiannya, saya maunya A, kenapa dikasihnya B, seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita benar-benar mencari ridhonya Allah, pokoknya sholawatnya ikhlas, gak nungguin, pokoknya fokus sama ridhonya Allah, fokus sama ampunannya Allah, itu nanti kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah kasih dalam bentuk apapun. Seperti Mbak Dija bisa mensyukuri nikmat yang Allah kasih, yaitu berupa supplier yang bagus, supplier yang baik, pembeli untuk membeli kuenya, dan itulah teman-teman.
ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini punya keinginan, punya hajat, udah baca sholawat belum dapet, coba diingat-ingat lagi. Kira-kira udah dapet apa aja sih dari Allah? Nggak mungkin, Allah tuh nggak mungkin nyanyain usaha kita. Dan kemudian benerin lagi, benerin lagi niatnya mencari ridho Allah, benerin niatnya mencari ampunan Allah, kejar ampunan Allah, kejar ridhonya Allah, kejar gimana caranya bisa deket sama Allah, bisa seneng kalau sholawat, nggak pengen buru-buru udahan, bisa bener-bener pengennya sholawat terus dan nggak pernah mikirin hasil. Itu teman-teman, ketika teman-teman sudah seperti itu, insya Allah pertolongan segera datang buat kita semua gitu ya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua. Doakan sama-sama ya supaya Mbak Dija bisa segera mendapatkan apa yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Jodoh terbaik, jodoh yang soleh, dan juga pekerjaan yang terbaik dari Allah. Amin. Terima kasih, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.